Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianti Radia Rahayu dengan NPM 1011933 dari kelas C2 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi tentang K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Hubungan Industrial. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Peraturan keselamatan kerja. Peraturan keselamatan kerja yang ke-1 terdapat dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur kerja di segala tempat kerja, baik itu di darat, di laut, dan udara dalam wilayah NKRI. Undang-Undang Keselamatan Kerja bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi adanya bahaya peledakan, memaksa peningkatan kemampuan pekerja dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pemberian alat-alat pelindung kepada pekerja, terutama untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, serta membantu terciptanya lingkungan kerja yang kondusif seperti penerangan tempat kerja, kebersihan, sirkulasi udara, serta hubungan yang serasi antara pekerja, lingkungan kerja, peralatan dan proses kerja. Dan yang kedua yaitu terdapat dalam ILO Kode Praktis atau peraturan atau standar ILO berupa panduan praktis yang ditetapkan di industri dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan besar seiring dengan kenaikan produksi, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya. Tujuan panduan praktis adalah untuk memberikan arahan tentang pengaturan administrasi, hukum dan sistem teknis untuk pengendalian instalasi beresiko tinggi yang dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada pekerja, masyarakat lingkungan dengan mencegah terjadinya kecelakaan besar yang mungkin terjadi dan meminimalisasikan dampak dari kecelakaan tersebut. Penerapan panduan praktis dilakukan pada instalasi beresiko tinggi yang diidentifikasikan dengan keberadaan zat-zat berbahaya yang bukan perhatian tinggi. Tujuan ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit, melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan. Contoh ketiga yaitu ada penyediaan alat pelindung diri atau APD, ada penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, ada pelatihan keselamatan kerja, asuransi, fasilitas dan sarana kesehatan. Penyebab kecelakaan kerja. Yang ke-1 yaitu perilaku yang tidak aman melingkupi, yaitu yang ke-1 sembrono dan tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, dan kondisi badan yang lemah. Dan yang kedua yaitu kondisi lingkungan yang tidak aman, termasuk di dalamnya lingkungan alat-alat yang digunakan. Manajemen K3 adalah manajemen untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban. Ketiga dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar terciptanya tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Sistem manajemen K3.
Sistem manajemen ketiga adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban ketiga dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan penerapan sistem manajemen K3. Yang ke-1, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Yang keempat, proteksi terhadap industri dalam negeri. Yang kelima, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang keenam, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Yang ketujuh, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem. Yang kedelapan, pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3. Dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan berharkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Melindungi keselamatan kerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efek ekonomi atas kesehatan dan keselamatan bagi perusahaan. Efek langsung yaitu biaya perawatan dan penyembuhan, kehilangan anggota tubuh, kematian, kehilangan sumber keuangan, dan efek tidak langsung yaitu produktivitas, turnover, premi asuransi lebih tinggi, tanggung jawab sosial. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan atau proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada kesamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan dengan prinsip-prinsip. Yang ke-1 yaitu pengusaha dan pekerja, demikian pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan pekerja perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan dan ketentraman pekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keenam, peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.
Perundingan Kerja Bersama atau PKB. Perundingan kerja bersama atau disingkat PKB merupakan pijakan karyawan dalam menorehkan prestasi yang pada gilirannya akan berujung kepada kinerja korporat dan kesejahteraan karyawan. Perjanjian kerja bersama ini dibuat atas persetujuan pemberi kerja dan karyawan yang bersifat individual. Pengaturan persyaratan kerja yang bersifat kolektif dapat dalam bentuk peraturan perusahaan atau PP atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Perjanjian kerja bersama atau PKB sebelumnya dikenal juga dengan istilah KKB atau kesepakatan kerja bersama. PKB adalah merupakan perjanjian yang berisikan sekumpulan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang merupakan hasil perundingan antara pengusaha, dalam hal ini diwakili oleh manajemen perusahaan, dan karyawan, yang dalam hal ini diwakili oleh serikat karyawan, serta tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pengertian kolektif bargaining. Menurut Hani Handoko, yaitu suatu proses di mana para wakil dua kelompok atau pihak karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dan pihak manajemen bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Tujuan kolektif bargaining yaitu untuk menyusun suatu perjanjian kerja atau labor agreement, menguraikan berbagai hak, kewajiban, dan tanggung jawab manajemen, karyawan secara individu, dan serikat pekerja. Proses perundingan kolektif. Yang pertama yaitu tahap persiapan, ada memonitor lingkungan kerja, menyusun rencana perundingan, membentuk tim perundingan, dan memperoleh persetujuan manajemen puncak. Yang kedua, tahap perundingan ada melakukan negosiasi dengan serikat pekerja, mencapai persetujuan atau disetujui oleh kedua pihak. Yang ketiga, tahap administrasi, ada mengadministrasikan hasil perjanjian kerja, memberi penerangan melalui pelatihan, melakukan penyesuaian sesuai hasil perundingan, misalnya tentang tingkat upah, dan mengawasi pelaksanaan perjanjian atau oleh manajemen dan serikat kerja. Sarana utama hubungan industrial. Yang kesatu yaitu ada pada tingkat perusahaan ialah serikat pekerja atau serikat buruh, kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, lembaga kerjasama, bipartit, pendidikan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan industrial. Dan yang kedua, sarana yang bersifat makro yaitu serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perundang-undangan, penyelesaian perselisihan industrial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau PPHI, dan pengenalan hubungan industrial bagi masyarakat luas. Permasalahan yang terjadi dalam hubungan industrial. Yang pertama ada solidaritas terhadap sesama pekerja yang dinilai telah diperlakukan secara kurang adil oleh perusahaan. Yang kedua ada perbedaan persepsi tentang perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Yang ketiga ada menuntut kepala personalia yang dinilai bersikap keras terhadap pekerja atau buruh dan berpihak pada perusahaan dan diminta agar mundur. Yang keempat, perubahan manajemen perusahaan yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pekerja. Yang kelima ada menuntut adanya transparansi perusahaan
terutama berkaitan dengan keuntungan perusahaan yang mungkin dapat menjadi bagian pekerja atau buruh dalam bentuk upah yang lebih tinggi atau peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, ada pelaksanaan peraturan uang pesangon perusahaan dianggap tidak terbuka tentang keuntungan perusahaan. Yang ketujuh, ada kecurigaan mengenai adanya penyalahgunaan dana jam sostek. Yang kedelapan, ada ketidaksabaran pekerja dalam menunggu hasil perundingan. Yang kesembilan, ada tuntutan-tuntutan baru lainnya yang muncul seiring dengan meningkatnya pengetahuan pekerja tentang hak-hak mereka setelah SPTP terbentuk di tempat kerja mereka. Norma hubungan industrial. Yang ke-1, makro minimal adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Makro minimal ini adalah undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya. Yang kedua, makro kondisional adalah perjanjian atau peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Dengan kedua jenis makro tersebut, jelaslah bahwa norma ini diberlakukan dalam kaitan hubungan industrial dengan melihat tempat dan waktu serta mekanisme atau sistem yang ada dan terjadinya proses dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks hubungan industrial berarti suatu upaya pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja, keamanan kerja, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta melindungi tenaga kerja terhadap risiko bahaya dalam melakukan pekerjaan serta mencegah terjadinya kerugian akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, atau pencemaran lingkungan kerja. Kemudian, hubungan industrial merupakan hubungan kompleks yang melibatkan hubungan antara pengusaha, karyawan, dan pemerintah. Oleh karena itu, membangun sinergitas antar aktor dalam hubungan industrial, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.